Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kebugaran jasmani kita oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu belajar mengajar di kelas ini. Kita harus terus mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan juga berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Baiklah, kepada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman semua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, berdoa telah kita lakukan. Semoga pembelajaran hari ini bisa berkah dan juga berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman kalian yang menitipkan absen seperti sakit atau izin atau bagaimana? Ada tidak? Kevin, Pak, Kevin. Dia tadi nitip surat sakit ya, Pak? Oh, Kevin ya, sakit. Oh, gitu. Terus ada lagi gak yang lain? Tidak ada apa sepertinya? Oh, tidak ada. Murid kita kan kelas ini ada 30 ya. Tapi Bapak lihat ada 28 nih. Berarti ada satu orang nih yang gak ada kabar. Siapa tuh kira-kira? Edward, Pak, nggak ada. Teman sebangku saya nggak ada. Kayaknya dia Alfa dah. Oh, Edward. Alfa ya dia ya berarti ya. Baiklah. Alhamdulillah ya. Kepada yang udah hadir terima kasih. Apakah masih ada yang ingat materi minggu kemarin itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Mengenai otonomi daerah, Pak. Benar sekali tentang otonomi daerah. Nah, apakah ada yang masih ingat gitu? Otonomi daerah itu apa sih gitu? Ada yang tahu? Saya Pak ingin menjawab. Jadi otonomi daerah itu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pak. Benar sekali. Nah, apakah ada juga yang masih ingat pasal berapa atau undang-undang berapa yang mengatur mengenai otonomi daerah tersebut? Ada yang tahu? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pak, pasal 1 ayat 6. Benar. Terima kasih yang sudah menjawab semuanya. Baiklah, teman-teman semuanya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Waduh, sepertinya sudah sering mendengar ya kalian semua tentang sistem pertahanan dan keamanan ini. Nah, mungkin tapi belum tahu gitu bagaimana apa saja yang kita pelajari pada materi ini. Jadi, pada materi kali ini kita akan membahas gitu, mempelajari mengenai bagaimana sih bentuk sistem pertahanan dan keamanan di negara kita. Lalu siapa saja gitu yang terlibat ikut mempertahankan sistem pertahanan dan keamanan ini. Lalu bagaimana sih peran kita sebagai warga negara untuk ikut menjaga dan membela pertahanan dan keamanan di negara kita tersebut. Nah, maka dari itu mari kita laksanakan pembelajaran pada hari ini dengan hikmat, dengan penuh semangat, agar materi yang akan kita bahas pada hari ini bisa kita mengerti dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah semuanya, kita ke pembahasan kita pada hari ini saja, yaitu mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi tersebut? Jika tidak ada, tidak apa-apa, mari kita bahas satu persatu mengenai materi ini. Coba kalian perhatikan gambar yang Bapak tunjukkan ini. Ini gambar lembaga apa? Ada yang tahu? TNI dan juga Polri, Pak. Betul sekali. Jadi TNI dan juga Polri itu adalah dua lembaga yang berperan untuk menjaga sistem pertahanan dan keamanan di negara kita ini. Mereka itu ikut berperan atau selalu terlibat dalam menjaga kedaulatan negara tersebut. Apa ada yang tahu dari kalian semua apa tugas dan fungsi dari TNI? Ada yang tahu? Menjaga negara dari para penjajah, Pak. Sudah benar, namun kurang tepat ya. Jadi tugas dan fungsi TNI adalah menegakkan kedaulatan negara serta menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan juga gangguan yang mengancam pertahanan serta keamanan negara kita tersebut. Nah, kemudian
Apa ada yang tahu apa tugas dan fungsi dari Polri? Saya Pak, mengadili para penjahat Pak. Saya Pak, tugasnya itu menegakkan keadilan gitu Pak. Jadi menjaga segala permasalahan yang ada di masyarakat dengan mengatasinya. Itu tugas Polri Pak. Saya Pak, tugas Polri itu menjaga tata tertib lalu lintas. Semuanya sudah benar, namun masih belum tepat ya. Seperti yang tercantum dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Polri adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum. Nah, dua lembaga tadi yaitu TNI dan juga Polri adalah bentuk sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sering disebut sebagai Sishan Kamrata, yaitu suatu sistem dalam pertahanan dan keamanan di negara kita tersebut. Nah, sistem ini yang melibatkan TNI dan juga Polri sebagai kekuatan utama, kemudian melibatkan rakyat juga sebagai kekuatan pendukung dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, berbicara tentang peran rakyat, apakah ada yang tahu apa sih peran rakyat dalam mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan di negara kita? Apakah ada yang tahu? Saya Pak, peran rakyat dalam menjaga sistem pertahanan dan keamanan yaitu apabila melihat seseorang melakukan kejahatan, ia melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Seperti itu Pak. Saya Pak ingin menjawab peran warga negara dalam menjaga sistem pertahanan dan keamanan yaitu tertib berlalu lintas Pak, tidak melanggar aturan dalam berlalu lintas, seperti itu Pak. Saya Pak, peran warga negara yaitu seperti membela negara gitu Pak, membela dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara Pak, seperti itu Pak. Nah, semuanya sudah benar. Namun, lebih lengkapnya yaitu peran rakyat dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia itu ada 4. Nah, apa saja tuh? Yang pertama yaitu sebagai kekuatan pendukung. Artinya rakyat mendukung itu kekuatan utama yaitu TNI dan juga Polri. Kemudian peran yang kedua yaitu adalah peduli terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya rakyat dituntut untuk berperan aktif, kritis terhadap kondisi yang ada di negara kita. Kemudian peran yang ketiga yaitu membayar pajak. Nah, membayar pajak ini adalah peran yang sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan di negara kita. Kemudian peran yang terakhir yaitu tidak merusak negara Republik Indonesia. Artinya rakyat berperan untuk selalu menjaga dan juga membela negara Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap negara kita tersebut. Nah, dari tadi kita sudah membahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan, tapi kita belum membahas nih, apa sih pengertian dari sistem pertahanan ini? Nah, jadi menurut pasal 1 yang berbunyi, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan juga berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Jadi sistem pertahanan adalah suatu bentuk perwujudan daripada tujuan negara untuk mengamankan kedaulatan negara, yaitu melibatkan seluruh aspek, yaitu mulai dari rakyat, wilayah-wilayah, dan sumber daya lainnya seperti TNI, Polri, yang semuanya itu ikut bekerja sama, ikut bergabung bersama-sama untuk menjaga kedaulatan negara gitu. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tujuan pertahanan negara. Sesuai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pertahanan negara yaitu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai bela negara. Nah, bela negara adalah kesadaran untuk membela kedaulatan negara daripada rakyat itu sendiri. Itu merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara. Tentunya di Indonesia juga. Nah, sebagai bentuk wujud pelaksanaan hak dan kewajiban dalam upaya bela negara tersebut. Jadi setiap rakyat di negara Indonesia itu wajib untuk ikut serta berperan membela kedaulatan negara.
Nah, sesuai dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya nih kepada kalian-kalian semua. Kalian ada yang tahu nggak sih apa bentuk bela negara kalian sebagai seorang pelajar? Apa saja? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Peran kami sebagai pelajar dalam membela negara itu seperti belajar dengan bersungguh-sungguh, Pak. Izin menjawab, Pak. Menurut saya, peran kami sebagai pelajar itu seperti rajin mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, Pak. Seperti itu. Izin menjawab, Pak. Menurut saya, peran kami sebagai pelajar itu cukup dengan rajin mengerjakan tugas, Pak. Seperti itu. Nah, semuanya sudah benar. Namun lebih jelasnya yaitu tugas kalian atau bentuk bela negara dari kalian seorang pelajar adalah seperti menjaga tata tertib sekolah dengan baik, lalu tidak membolos, belajar dengan sungguh-sungguh, sering mengerjakan tugas, lalu menjaga nama baik sekolah, dan tidak membuat kegaduhan di sekolah-sekolah. Artinya kalian dituntut untuk bisa menjadi seorang pelajar yang baik sebagai bentuk bela negara sejak dini, seperti itu. Baiklah, tadi penjelasan materi sudah berlangsung, sudah berjalan, sudah saya jelaskan cukup banyak gitu mengenai sistem pertahanan dan keamanan. Mungkin ada pertanyaan dari kalian semua terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan jika ada yang bertanya. Saya Pak izin bertanya, mengapa Indonesia menggunakan SIS-HAN Kamrata sebagai sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia ini? Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya yang lain ada yang ingin menjawab? Jika tidak ada, baiklah saya jawab saja ya. Mengapa Indonesia menganut sistem pertahanan keamanan semesta atau SIS-HAN Kamrata ini? Nah, SIS-HAN Kamrata ini dianggap sudah menjadi sistem yang paling efektif gitu di Indonesia ini untuk mengatasi berbagai ancaman dari militer dan lain sebagainya. Karena di sini Indonesia bisa memaksimalkan peran daripada TNI dan juga Polri untuk menjaga keutuhan negara dari segala bentuk ancaman tersebut. Dan juga SIS-HAN Kamrata ini mewujudkan sistem, mewujudkan bentuk seperti kewilayahan, kerakyatan, kebersamaan, dan lain sebagainya. Jadi dianggap paling efisien dan cocok untuk diterapkan di Indonesia ini. Nah, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Nah, kemudian di sini selanjutnya saya ingin memberikan tugas kelompok untuk minggu depan. Nah, kelompoknya itu sama seperti yang minggu-minggu kemarin. Tidak sulit. Tugasnya yaitu adalah kalian nanti membuat atau menyusun atau mencari tentang studi kasus mengenai pertahanan dan keamanan di Indonesia ini, studi kasus gitu tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Dikumpulkan minggu depan lalu dipresentasikan per kelompok. Apakah sudah dipahami? Baik, Pak, bisa dipahami. Baiklah, mungkin pembelajaran pada hari ini sampai sini saja. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, kepada kalian semua, terutama kepada yang telah menjawab pertanyaan, yang telah bertanya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan juga saya mengapresiasi kepada kelas ini karena sangat interaktif gitu, sangat mengasihkan, tidak membuat bosan. Nah, apakah ada dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan daripada pertemuan kali ini? Apakah ada? Silakan. Baik, Pak, saya izin menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Jadi Indonesia itu menerapkan SIS-HAN Kamrata atau sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagai bentuk sistem dan pertahanan di negara Indonesia ini. Seperti itu, Pak. Betul sekali. Nah, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu yang membahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, yaitu Indonesia menerapkan sistem pertahanan yaitu SIS-HAN Kamrata, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang mana di dalamnya itu terlibat TNI dan juga Polri sebagai kekuatan utama dan juga melibatkan rakyat juga sebagai kekuatan pendukung, yang mana semuanya bersinergi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Baiklah, pembelajaran kali ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah sebagai bentuk syukur atas pembelajaran kita yang sudah selesai pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin.
Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak.